saya Cornelia Yulianti dari kelas 10D. Di video ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu drama, prosa, dan puisi. Kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian dari drama, prosa, dan puisi. Yang pertama ada puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengutamakan kepadatan makna dan keindahan bahasa. Kata-kata dalam puisi dipilih dan disusun secara cermat untuk menciptakan efek estetis dan menyampaikan pesan secara tidak langsung. Puisi cenderung menggunakan bahasa kiasan, simbol, dan metafora untuk mengekspresikan gagasan dan emosi penyair. Yang berikut ada prosa. Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk tulisan bebas yang tidak terikat oleh aturan baku seperti puisi. Prosa umumnya menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Bentuk prosa yang paling umum adalah cerita pendek atau cerpen, novel, dan esai. Prosa memungkinkan penulis mengembangkan alur cerita, karakter, dan deskripsi secara lebih rinci. Yang ketiga, drama. Drama adalah karya sastra yang ditujukan untuk dipentaskan di atas panggung. Dalam drama menggabungkan unsur dialog, aksi, dan narasi untuk menyajikan cerita. Naskah drama berisi petunjuk pementasan seperti gerak tubuh aktor, ekspresi, dan tata panggung. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik dari drama, prosa, dan juga puisi. Yang pertama ada ciri utama dari atau karakteristik dari puisi. Puisi itu mengutamakan kepadatan dan intensitas makna, terikat pada bait dan baris, menggunakan diksi atau pilihan kata yang cermat, memanfaatkan rima dan irama, banyak menggunakan bahasa kiasan dan simbol, bebas dalam tata bahasa dan ejaan, mengandung imajinasi yang kuat. Yang berikut, karakteristik dari prosa meliputi berbentuk paragraf, menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami, memiliki alur cerita yang jelas, menampilkan karakter dan latar belakang secara detail, tidak terikat aturan baku seperti puisi, lebih bebas dalam pengembangan ide, umumnya lebih panjang dari puisi. Sedangkan yang terakhir ada karakteristik dari drama. Drama berbentuk dialog antar tokoh, memiliki petunjuk pementasan, ditujukan untuk dipentaskan, mengadakan aksi dan ekspresi, terdapat konflik antar tokoh, menggunakan bahasa lisan, terbagi dalam babak dan adegan. Dengan memahami ciri khas ini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi jenis karya sastra apa yang sedang kita baca atau tonton. Puisi akan segera dikenali dari bentuknya yang terikat bait, prosa dari paragrafnya yang panjang, dan drama dari dialognya yang dominan. Meski sama-sama merupakan bentuk karya sastra, puisi, prosa, dan drama memiliki beberapa perbedaan dasar yang perlu kita pahami. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaannya. Perbedaan dari ketiga karya sastra ini, yang pertama perbedaannya itu dapat dilihat dari bentuk. Puisi terdiri dari baris dan bait, sering memiliki bentuk visual yang khas, sedangkan prosa berbentuk paragraf yang mengalir, dan drama terdiri dari dialog antar tokoh dan petunjuk pementasan. Perbedaan yang kedua ada pada penggunaan bahasa. Puisi memiliki penggunaan bahasa yang padat, figuratif, sering menggunakan majas. Sedangkan prosa lebih dekat dengan bahasa sehari-hari atau deskriptif. Dan yang terakhir ada drama, dia menggunakan bahasa yang lisan, didominasi dialog. Yang berikut ada panjang teks dari karya sastra tersebut. Yang pertama, puisi umumnya lebih pendek dan bisa hanya beberapa baris. Prosa bervariasi dari cerpen hingga novel panjang. Sedangkan drama tergantung durasi pementasan, biasanya dibagi dalam babak. Yang berikut ada perbedaan tujuan utama. Puisi bertujuan untuk mengekspresikan emosi dan gagasan secara intens. Prosa menceritakan kisah atau menyampaikan informasi. Sedangkan drama itu dipentaskan
di atas panggung. Yang berikut cara penyampaian. Perbedaan cara penyampaian ini dari puisi adalah dia dibaca atau dideklamasikan, sedangkan prosa dibaca dan drama dipentaskan meski bisa juga dibaca. Perbedaan berikut dilihat dari struktur. Puisi memiliki struktur bebas tergantung jenis puisi, sedangkan prosa memiliki struktur narasi awal, tengah, akhir, dan drama terbagi dalam babak dan adegan. Yang berikut ada pengembangan karakter. Pada puisi, pengembangan karakter terbatas, sering berfokus pada persona penyair, sedangkan pada prosa itu detail melalui narasi dan deskripsi. Dan yang terakhir drama melalui dialog dan aksi. Yang berikut ada keterlibatan pembaca atau penonton. Pada puisi, keterlibatan pembaca atau penonton membutuhkan interpretasi aktif pembaca. Prosa itu pembaca mengikuti alur cerita, sedangkan drama penonton menyaksikan langsung. Berikut ada struktur dari teks drama. Yang pertama ada prolog. Prolog adalah bagian berupa kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang umumnya disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Yang kedua ada dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama orientasi, bagian awal cerita atau pembuka cerita. Yang kedua komplikasi, bagian pengembangan cerita atau konflik. Yang ketiga ada resolusi atau bagian akhir cerita atau endingnya. Dan yang ketiga ada epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan maupun amanat tentang keseluruhan isi drama. Ada unsur-unsur drama. Teks drama mengandung beberapa unsur di dalamnya. Apa saja sih unsur-unsur itu? Kita simak pada rincian materinya berikut. Yang pertama ada tema. Hal pertama yang paling terpenting dari sebuah drama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses jalan cerita sebuah drama. Beberapa contoh tema drama antara lain kemanusiaan, nasionalisme, kasih sayang, persahabatan, dan sebagainya. Jadi, sebuah drama disampaikan akan bergantung dari tema drama tersebut yang dipilih oleh penulisnya. Yang kedua adalah latar. Setelah tema sudah ditentukan, kemudian unsur teks drama selanjutnya adalah latar drama tersebut. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Jadi, latar berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di dalam drama, bukan berkaitan dengan penonton maupun persiapan drama. Selanjutnya mengenai tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh menjadi pemegang peran yang bertindak untuk menjalankan cerita. Yang keempat ada penokohan. Penulis drama harus menetapkan penokohan dalam teks drama. Penokohan yaitu sifat atau watak seseorang ketika memerankan suatu cerita. Nah, terdapat 3 jenis penokohan dalam drama. Yang pertama ada tokoh protagonis atau tokoh utama. Yang kedua tokoh antagonis atau tokoh penentang protagonis. Yang ketiga tokoh tritagonis, yaitu tokoh pendukung cerita. Yang berikut ada dialog. Dialog adalah percakapan antara 2 tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Bagian ini merupakan unsur yang penting dalam sebuah teks drama, khususnya pada drama yang adegannya terdapat percakapan di antara para tokoh. Yang keenam ada babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Dalam lakon atau pementasan terdiri 1 atau beberapa babak. Babak disebut juga episode, yaitu kumpulan beberapa adegan. Yang berikut ada konflik. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Pertentangannya terjadi pada satu tokoh atau antara satu tokoh dengan tokoh lain. Konflik ini relatif dibutuhkan karena pada dasarnya sebuah cerita pasti memiliki tujuan atau pesan tertentu yang ingin disampaikan. Konflik atau masalah dapat mengantarkan sebuah pesan tersebut dalam alur cerita di dalam sebuah drama. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah simpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama.
amanat, bersifat ajaran moral dan mendidik. Oh iya, sebuah drama dapat memiliki lebih dari satu amanat loh. Baik, terima kasih. Sekian saja video pembelajaran atau materi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video berikutnya.